Bapak Ibu, ini perhatikan. Bapak Ibu, halo, aduh ini mic-nya jadi begadang. Bapak Ibu perhatikan, kita sebentar. Kita Bapak Ibu, kita hidup di sini sekarang Bapak Ibu. Ini di sini Bapak Ibu, kita hidup di sini. Ya, dulu zaman Muhammad Rasulullah di sini ya. Ini Muhammad dan ini Muhammad dan berarti 53 tahun. Muhammad dan para sahabat menyebarkan agama Islam ini 53 tahun. 23 oleh Muhammad dan 30 tahun oleh para sahabat. Kemudian 1227 tahun. Ya, 1227 tahun ini oleh Umayyah Abbasiyah. Di sini yang ada yang Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu di situ Bapak Ibu. Ya, Al-Fatih di sini bisa menaklukkan 3/4 dari dunia. 3/4 dari dunia kita itu dikuasai oleh Islam zaman dulu. Itu 1227 tahun. Sekarang Bapak Ibu, kita berada di sini zaman modern. Zaman modern itu perkiraan waktunya tidak kurang dari 100 tahun. Jadi Bapak Ibu, siap-siap handphone yang Bapak Ibu pakai itu akan hilang dengan sendirinya. Maksudnya tidak bisa dipakai. Listrik yang kita pakai kemungkinan juga akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Zamannya akan habis. Handphone, Android dan segala macam yang kita pakai itu akan habis Bapak Ibu. Dan kita akan kembali kepada zaman nubuwah, zaman kenabian Nabi, yaitu munculnya Imam Mahdi. Siap-siap Bapak Ibu, anak-anak kita harus dididik di zaman ini adalah zaman modern yang nanti anak-anak kita harus hidup di zaman Imam Mahdi. Apa yang harus kita siapkan? Hafal Al-Quran dan khatam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu harus hafiz. Kalau orang hafiz, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Jadi ibu-ibu kalau hafiz Quran, insya Allah Bapak Ibu akan dilindungi oleh Allah. Itu udah pasti. Dan pada saat Imam Mahdi muncul dan Dajjal muncul, maka orang-orang hafiz Al-Quran dia akan terhindar dari Dajjal. Siap-siap Bapak Ibu, silakan anak-anaknya siapkan. Karena zaman ini akan masuk ke dalam zaman berikutnya, yaitu zaman tanpa ada Android dan tanpa ada teknologi. Hilang semua. Kenapa? Listrik padam Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahu dulu ada hujan matahari. Ya, hujan matahari yang membuat kita panas. Akhirnya tiba-tiba pernah suatu saat listrik itu padam semua. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Dan itu akan muncul kembali, gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang paling penting adalah harus fokus. Siap Bapak Ibu. Apa itu hipnotahfiz? Saya akan siapkan hipnotahfiz. Nih, saya berikan ilmunya sekarang. Bagaimana cara kita hafal Al-Quran? Berupa metode ini sebetulnya saya berikan 3 jam, tapi harus saya cepat-cepat sampai jam 12. Ya, insya Allah selesai. Hipnotahfiz adalah teknik menghafal. Bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan metode hipnotis? Pak, kumaha caranya? Bisa? Mau tahu caranya Bu? Mau. Gampang Bapak Ibu. Intinya harus fokus. Siap? Fokus? Siap fokus Bapak Ibu? Oke, begini. Nih, ini hipnoparenting yang sekarang. Tadi hipnotahfiz. Bapak Ibu harus melakukan program ke alam bawah sadar anak. Bagaimana caranya anak biar hafal? Bagaimana caranya kita hafal Al-Quran dengan metode hipnotahfiznya, dengan metode hipnoterapinya. Saya kemarin diundang Bapak Ibu ke beberapa pesantren untuk apa? Materi hipnotahfiz. Bagaimana santri itu cepat hafal Al-Quran. Ini ada metodenya. Dan ini dilakukan oleh orang tua, bukan oleh orang yang lain, atau dibantu oleh bapak ibu guru di sekolah, gitu. Nah, yang pertama Bapak Ibu ini, ya, Bapak Ibu harus yakin dulu, pasti bisa. Itu yang paling penting. Ya, tadi yang saya bilang,
Kata Bapak Ibu, maknya hafal. Nah, udah nggak akan bisa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin hafal, langsung di otak Bapak Ibu tuakan, saya hafal 30 juz terus setiap hari Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu akan cepat hafal. Siap Bapak Ibu? Fokus ya. Siap fokus? Oke, begini Bapak Ibu caranya. Ya. Ini Bapak Ibu harus yakin. Allah bilang, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Bu, Quran itu mudah. Bilang dalam otak Bapak Ibu, Quran mudah. Di hati Ibu, ya, Quran sangat mudah. Pada saat Ibu Bapak bilang Quran mudah, maka Allah akan permudah menghafal Qurannya. Itu pasti. Jadi Bapak Ibu kalau menghafal Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, bilang di otak kita adalah mudah. Coba Ibu Bapak pegang bahu teman yang di sebelah kanan. Pegang bahunya. Ya, sudah Bu, Pak? Ya, begini Bapak Ibu. Ikuti kata-kata saya ya, siap ya. Hai sahabat, tepuk. Ulangi lagi. Sambil ditepuk ikuti kata-kata saya, siap? Ya. Hai sahabat, hai kawan, hai cintaku, kamu pasti hafal Quran. Oke, coba yang sebelah kiri. Oke. Ya, siap. Hai sahabat, hai kawan, hai cintaku, kamu pasti hafal Quran. Kamu pasti hafal Quran. Besok terakhir saya ya. Oke, Bapak Ibu. Iya, kenapa? Ya, oke, bisa fokus. Ya, Bapak Ibu. Betul, mudah. Quran itu mudah. Coba telapaknya begini semua. Ya, letakkan di jantung Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu rasakan detak jantungnya. Rasakan detak jantung. Sudah? Nah, pada saat Bapak Ibu merasakan detak jantung, dek, langsung Bapak Ibu berkata dalam hati Bapak Ibu, Quran mudah. Quran mudah. Hafal Quran mudah. Sambil Bapak Ibu ini dek, sambil katakan dalam hati. Quran mudah, hafal Quran mudah dalam hati. Itu langsung Bapak Ibu akan hafal Al-Quran. Siap? Oke. Next. Kemudian Bapak Ibu begini. Sekarang saya akan minta Bapak Ibu untuk Bapak Ibu saya akan hitung 3, 2, 1 ya, siap ya. 3, 2, 1 siap ya. 3, 2, 1 ya, siap. Ketika saya hitung angka 3, Bapak Ibu tangannya begini. Siap. Kemudian saya hitung angka 2 begini. Kita akan belajar fokus masuk ke hipnotis. Angka 1 begini. Ya. Paham Bu? 3, 2, 1 siap ya? Nah, pas nanti angka 1 contoh gini, nanti nggak usah di atas, di bawah aja. 3, 2, 1. Pas angka 1 Bapak Ibu lihat ke tangan. Nggak lihat saya, siap? Pas lihat ke tangan, lihat titik fokusnya. Cari titik fokus, siap? Nanti lihat Ibu ke titik fokus. Yang mana Ibu mau lihat jempol, kuku atau apapun silakan lihat, siap? Kita akan belajar fokus masuk ke dalam hipnotis. Karena ini dasar untuk menguasai hipnoknya dulu. Baru nanti ke taktisnya. Siap ya? Ini baca praktek. Siap ya? Siap Bu? Oke. Harus ini ya. Siap. 3, 2, 1. Matanya fokus ke tangan. Lihat tangannya. Cari titik fokusnya Bapak Ibu. Lihat titik fokusnya. Fokus. Lebih fokus lagi. Semakin fokus. Semakin fokus. Rasakan oleh Bapak Ibu. Rasakan oleh Bapak Ibu.
tangannya semakin lama semakin kuat kepalanya. Kepala tangan semakin lama semakin kuat. Rasakan. Lebih kuat lagi. Semakin kuat. Semakin kuat lagi Bapak Ibu. Lebih kuat lagi. Saya akan hitung 10 sampai 1, maka kepala tangan Bapak Ibu semakin lama semakin kuat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kuat dan sangat kuat. Bahkan 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat Bapak Ibu berusaha untuk membuka tangan itu, justru tangan itu semakin lama semakin kuat. Pada saat Bapak Ibu berusaha untuk membuka tangan itu, justru tangan itu semakin lama semakin kuat dan sangat kuat sekali. Oke, stop, lihat ke depan. Cek oleh Bapak Ibu semua. Siapa yang bisa buka dan tidak? Saya ingin tahu. Siapa yang tidak bisa buka, acungkan ke atas. Yang gak bisa buka, ke atas Pak. Acungkan. Ya, berdiri boleh. Berdiri. Biar tahu orangnya. Bisa. Saya nggak bisa. Ya nggak bisa. Tuh, tim saya aja nggak bisa. Nggak bisa. Ibu berdiri, yang nggak bisa berdiri. Saya biar tahu orang. Tidak berdiri, kalau tidak berdiri sampai pulang berdiri terus. Ayo, berdiri. Yang nggak bisa, yang nggak terbuka berdiri. Yang tidak berdiri berarti sampai pulang begitu terus. Ayo tanggung jawab. Ayo, nggak bisa, gampang. Mau buka nggak? Mau buka? Oke, begini Bapak Ibu, gampang. Ini berapa orang guru? 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Yang di hadapan saya, kalau ingin terbuka, maka tangannya ditiup pakai mulutnya sendiri. Oke, nanti perintah dari saya. Kalau ditiup sekarang akan kebuka Bu. Perintah dari saya. Yang 4 orang guru-gurunya nih, ketika kita akan buktikan. Ketika ditiup, justru kepalanya akan semakin kuat. Yang di depan saya ketika ditiup kepalanya akan terbuka. Siap? Oke. 3, 2, 1, tiup. Tiup. Ibu sudah kebuka semua di sini? Ada yang belum kebuka? Oke, yang di sini kebuka? Udah? Ibu udah? Udah Bu? Ibu, saya minta Ibu coba ke sini Bu. Berdua sama Ibu, nggak berduaan sama saya nanti. Menghadap sana. Ibu, coba tangan kirinya Ibu lihat ke depan. Ibu lihat ke